Pemirsa, ada dua peristiwa penting dalam proses rekapitulasi suara hasil pemilu 2024 di KPU Pusat. Pertama, masih kuatnya isu miring aplikasi Sirekap, dan yang kedua, di tengah proses rekapitulasi, Ketua KPU dan komisionernya dipanggil sidang DKPP. Untuk membahasnya, telah bergabung bersama kami dari luar studio, Deputi Hukum Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, Wakil Komandan Alfa TKN Fritz Edward Siregar, dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Todung, Bang Ferry. Ya, pemirsa, kami juga sudah mengundang Komisioner KPU, namun sampai saat ini belum ada respon. Pertanyaan pertama saya akan ke Pak Todung terlebih dahulu. Pak Todung, dalam rapat pleno rekapitulasi PPLN, sistem Sirekap ini masih dipersoalkan oleh para saksi, diantaranya dari kubu Ganjar Mahfud juga. Ini kenapa kemudian masalah Sirekap masih terus berlarut menurut Anda? Ya, kami sudah menulis surat kepada KPU sebetulnya, minta supaya dilakukan audit ya, digital forensik terhadap Sirekap. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai aplikasi ini. Saya tidak pernah bisa memahami ya, kenapa penginputan ya atau perubahan angka-angka ya, yang muncul dalam Sirekap itu betul-betul tidak sama dengan apa yang kita lihat pada dokumen ya, C1 di TPS itu. Menurut saya ini betul-betul absurd, dan menurut saya perlu diselidiki, dan investigasi digital forensik itu jalan keluar untuk mencari jawaban di mana salahnya. Jadi kami waktu itu sudah berapa kali mengadakan press conference, dan saya kira untuk menjaga integritas Pilpres, integritas pemilu ini, tidak ada jalan lain selain melakukan audit investigatif tersebut. Nah ini yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, sebab kami sendiri punya reservasi ya, yang sangat mendasar mengenai hasil Sirekap ini. Karena ini mengelabui publik, karena ini misrepresentasi terhadap publik, dan ini tidak bisa dibenarkan. Pak Todung, usulan mengenai audit ataupun digital forensik ini sudah disampaikan kepada KPU, dan apa kemudian tanggapannya? Kami sudah menulis surat kepada KPU langsung mengenai hal ini, tapi sampai detik ini kami tidak mendapat tanggapan apapun dari pihak KPU. Dan sebetulnya usulan ini kan bukan hanya datang dari kami sebagai tim dari Paslon 03. Usulan ini juga datang dari tim Paslon 01. Dan juga saya kira pihak-pihak manapun yang concern dengan integritas pemilihan umum itu punya pertanyaan yang sama dan punya usulan yang sama untuk melakukan audit investigatif. Baik, Bang Fritz, dari pandangan Anda, apakah memang perlu dilakukan audit forensik terhadap Sirekap ini karena kemudian aplikasi ini ternyata membuat banyak kegaduhan? Ya, pertama-tama salam untuk Bang Todong dan juga Bang Ferry. Ya. Yang kedua, saya juga salam dari KPU bahwa saya sudah hadir sejak hari pertama kemarin pada saat rapat pleno untuk rekapitulasi nasional dan dimulai dari untuk di PPLN. Dan benar, dan kalau sejak dari hari pertama kemarin, sejak proses pembukaan, Paslon 3 dan Paslon 1 juga mempertanyakan bagaimana proses Sirekap ini. Tetapi Mbak, pertama-tama kan kita harus kembali kepada aturan yang sudah kita sepakati bersama, bahwa perolehan suara yang benar itu adalah perolehan suara rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Pada saat ini proses tersebut sedang berlangsung di berbagai kecamatan dan akan berakhir pada tanggal 2 Maret. Dan sekarang kita melakukan rekapitulasi untuk 128 PPLN dan akan selesai pada tanggal 2 Maret rencananya. Jadi kalau kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, rekapitulasi suara yang benar itu adalah rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang. Kemudian aplikasi Sirekap ini justru membuat kegaduhan, padahal fungsinya adalah untuk alat bantu, Bang Fritz. Yang pertama-tama adalah bahwa kita harus sepakat dulu bahwa Sirekap itu kan merupakan alat bantu. Dan alat bantu itu kan merupakan adalah proses di mana ada proses dari memfoto dari sebuah C1 plano. Ingat bahwa C1 plano itu merupakan mahkota dari sebuah TPS. Bukan saja salinan sebagaimana tahun 2019, tapi merupakan mahkota. Sebenarnya itu kan sebenarnya selama ini juga dipakai oleh para partai politik, oleh paslon, dan juga termasuk paslon 1, 2, dan 3 dalam untuk melakukan verifikasi apabila ditemukan sebuah hasil yang anomali. Dan dalam berbagai kesempatan, Pak Ketua KPU juga mengatakan ada proses-proses koreksi yang terjadi apabila ditemukan anomali terhadap sebuah temuan.
misalnya tidak ada kesesuaian antara foto dengan angka yang ada di sistem, kan dilakukan proses koreksi. Jadi kami tetap melihat, Mbak, bahwa Sirekap merupakan bagian dari proses transparansi yang dilakukan oleh KPU, sehingga kita semua dapat melihat bagaimana kondisi yang ada di TPS kita masing-masing. Dan itu merupakan sesuatu yang harus kita apresiasi. Meskipun saya sepakat bahwa ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, tetapi kita harus kembali ke dalam bahwa rekapitulasi berjenjang adalah proses perolehan suara yang benar. Oke, Pak Todung, apakah ada sepakat dengan pernyataan dari Bang Frits tadi? Ya, kita hidup dalam dunia yang sangat hiruk-pikuk dengan media, dengan pemberitaan. Nah, apa yang dilakukan oleh KPU dengan mengumumkan hasil Sirekap yang bukan merupakan hasil yang official, yang disebut tadi alat bantu, ini menyesatkan publik. Ini menimbulkan persepsi yang menurut saya sangat negatif terhadap integritas pemilihan umum itu sendiri, integritas KPU itu sendiri. Dan publik sendiri merasa mendapatkan apa yang saya sebut misrepresentasi dari KPU. Nah, ini menurut saya salah ya, dan tidak bisa dibiarkan. Jadi kalau saya ditanya apakah pendapat saya terhadap Saudara Frits, ya tadi saya mengatakan bahwa pendapat Saudara Frits terlalu normatif ya, dan dia tidak melihat efek sosiologis, efek psikologis dari kesesatan informasi yang dikeluarkan oleh Sirekap tersebut. Oke. Dari Mas Ferry sendiri, bagaimana pandangan Anda mengenai aplikasi Sirekap yang kemudian menjadi alat bantu tapi justru menimbulkan kegaduhan? Tapi tadi Bang Frits mengatakan kan yang paling menentukan hasil pemilu adalah perhitungan berjenjang, seperti itu. Ya, tapi kan Sirekap itu alat bantu juga untuk mengoreksi penghitungan berjenjang itu. Alat Sirekap itu sudah tidak dibuat dengan cermat, juga sangat mudah untuk dibuktikan bahwa ini penuh kelalaian. Misalnya begini, data per TPS itu 300-an surat suara. Kenapa ada sistem yang kemudian bisa menampung suara lebih dari 300? Bisa 600, bisa 700, bisa 800. Harusnya kalau yang paham pemilu, pasti kemudian yang dibuat itu sistem akan otomatis kemudian menolak data yang masuk lebih dari 300. Tapi ini tidak, jadi kelalaiannya banyak. Coba tanya deh sama Bang Frits itu. Dalam konsep ilmu hukum, lalai itu bisa menjadi bagian telah terpenuhinya unsur niat jahat. Jadi dalam ilmu hukum niat jahat itu bisa dilihat dari lalai. Ya kira-kira lalai nggak itu KPU? Mengabaikan sistem yang kemudian semestinya saling menyupport, membantu publik, saling mengawasi. Nah, kalau kemudian semua bergantung kepada penghitungan manual berjenjang, untuk apa ada Sirekap itu? Dia kan saling dipergunakan untuk mengawasi Sirekap, mengawasi penghitungan manual berjenjang, mengawasi Sirekap. Nah, penghitungan manual berjenjang sendiri menurut Anda, Mas Ferry, apakah ada juga dugaan-dugaan kecurangan ataupun ketidakjujuran? Ya, yang jelas untuk pertama sekali tentu bahwa sistem ini kacau. Penyelenggara yang kacau sudah melanggar prinsip, yaitu prinsip penyelenggaraan pemilu yang profesional. Prinsip penyelenggaraan pemilu juga mengatur soal kepastian hukum. Bagaimana mau bisa pasti kalau kemudian Sirekap tidak pernah bisa pasti. Termasuk juga penghitungan manual berjenjang itu bukan sesuatu yang dibangun dengan cara profesional. Kalau kemudian upaya untuk saling membangun kesetimbangan dalam penghitungan suara itu tidak terjadi. Jadi banyak prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilanggar, belum lagi soal keterbukaan. Sirekap yang bermasalah, penghitungan manual berjenjang yang tiba-tiba hendak diberhentikan lalu dilanjutkan lagi, itu bicara ketidakprofesionalan, tidak bicara juga prinsip soal keterbukaan. Bagi saya masalahnya banyak kalau sudah bicara prinsip penyelenggaraan pemilu. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai Sirekap dan juga mengenai sidang DKPP yang memanggil komisioner KPU. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Sidang gugatan dugaan kebocoran data DPT digelar DKPP Rabu 28 Februari 2024. Sidang diawali dengan pembacaan tuntutan oleh pengadu Riko Nufriansah Ali dari Jaringan Edukasi Pemilu untuk Rakyat di Jawa Timur. Dalam sidang tersebut, Riko meminta DKPP menetapkan para teradu sebagai pelanggar etik dan memberikan sanksi pemberhentian. Karena teradu patut diduga kuat melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur
sesuai ketentuan pasal 6 ayat 2. Pasal 6 ayat 2 huruf D serta prinsip profesional yang diatur dalam pasal 6 ayat 3 huruf F Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Mohon kiranya majelis berkenan memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan teradu melanggar kode etik. 3. Memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu. Adapun pihak teradu yakni Ketua dan anggota KPU RI yakni Hasyim Asyari, Muhammad Afifuddin, BT Epsilon Idrus, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan Agus Melas. Komisioner KPU RI BT Epsilon Idrus dalam sidang pemeriksaan menyampaikan bantahannya. BT menyebut para teradu tidak melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. BT juga membacakan petitum untuk menjawab aduan dugaan kebocoran data DPT. Di antaranya para teradu meminta DKPP untuk menyatakan menolak seluruh dalil aduan pengadu secara keseluruhan dan meminta DKPP merehabilitasi nama baik para teradu terhitung sejak putusan dibacakan. Bahwa sampai dengan sidang pemeriksaan, perkara etik akuo, proses penyelidikan masih dilakukan oleh pihak Bareskrim Polri. Sehingga sampai dengan saat ini, illegal access yang terjadi pada aplikasi Sidalih tidak serta-merta dapat dinyatakan telah terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Ketiga, bahwa para teradu telah bersikap profesional dan akuntabel dengan melaksanakan semua prosedur pencegahan terhadap data pribadi serta melakukan tindak lanjut terhadap dugaan illegal access. Badan Siber dan Sandi Negara BSSN membongkar kronologi dugaan kebocoran data pemilih tetap atau DPT 2024 di situs Komisi Pemilihan Umum RI. Kronologi itu dibongkar langsung oleh Direktur Operasi Keamanan Siber BSSN Andi Yusuf dalam sidang. Melalui patroli siber, mendeteksi adanya aktivitas publikasi data yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan identitas akun Jimbo pada Bridge Forum yang diduga terkait dengan data pemilih. Dan di tanggal yang sama, BSSN mengirimkan notifikasi tersebut kepada KPU sekaligus melakukan koordinasi mitigasi terhadap dugaan insiden tersebut. Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data 204 juta pemilih dari situs tersebut. Dugaan kebocoran data ini pun terus-menerus menggerus kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi dalam pemilu. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita ke Pak Todung. Pak Todung, bagaimana menyikapi pemanggilan Komisioner KPU oleh DKPP soal kebocoran data? Sama sekali saya tidak terkejut dengan pemanggilan terhadap Komisioner KPU. Kenapa Anda tidak terkejut, Pak Todung? Well, karena ini kan bukan yang pertama kali kita melihat Komisioner KPU dipanggil oleh DKPP. Kalau saya tidak salah sudah ada 3 kali, ya, mungkin lebih dari itu. Jadi persoalan kebocoran data DPT, menurut saya itu satu hal yang sangat prinsipil, yang betul-betul merupakan pelanggaran etika, ya, yang terjadi dalam tubuh KPU. Itu menunjukkan governance, ya, tata kelola dalam KPU itu sangat lemah. Nah, bahwa ada proses di Bareskrim seperti yang dikatakan tadi, saya menghormati proses itu, tapi itu tidak berarti bahwa pelanggaran etika itu ya bisa dibiarkan. Pelanggaran etika itu mesti diproses, ya. Oke. Paralel dengan proses di Bareskrim itu sendiri. Dan jangan lupa, ya, ini saya ingin tambahkan satu lagi, bahwa kita melihat banyak sekali contoh-contoh. Di Taiwan pernah ada masalah, di Hong Kong pernah ada masalah, kemudian di Malaysia ada masalah, kemudian waktu simulasi, ya, itu juga ada masalah. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang bisa kita pertanyakan kepada KPU. Sejauh mana mereka profesional, sejauh mana mereka menjalankan tata kelola yang baik dalam Baik, Pak Todung, ketika sidang etik yang dilakukan oleh DKPP ini terjadi di tengah proses rekapitulasi penghitungan nasional, bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini sebuah hal yang lazim terjadi? Ya, suatu hal yang tidak lazim tentunya, ya. Tapi menurut saya kita tidak bisa membiarkan, kita tidak bisa menafikan pelanggaran etika itu telah terjadi. Ya, kenapa DKPP agak lamban? Nah, itu pertanyaan harus diajukan kepada pihak DKPP. DKPP seharusnya lebih cepat dan lebih tanggap dalam menanggapi hal semacam ini. Baik, kita akan tunggu kemudian tanggapan dari Bang Frits dan juga Mas Ferry, tapi kita akan ikuti kumandang azan maghrib berikut ini terlebih dahulu.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ke Bang Frits. Bang Frits, tadi Pak Todung mengatakan tidak terkejut mengenai pemanggilan Komisioner KPU oleh DKPP karena ini bukan yang pertama kali terjadi dan kemudian pemanggilan ataupun sidang etik ini terjadi di tengah rekapitulasi penghitungan nasional yang kemudian sempat ditunda karena Komisioner KPU dipanggil sidang oleh DKPP dan ini bukan sesuatu yang lumrah ataupun lazim terjadi. Tanggapannya, Bang Frits? Ya, yang pertama-tama saya mau kembali ke soal Sirekap ya, bahwa Sirekap itu tidak hanya dinikmati oleh paslon presiden dan wakil presiden, tetapi juga Sirekap itu juga dinikmati oleh parpol dan juga oleh para caleg-caleg yang tidak punya akses ataupun akses yang sengaja tidak diberikan oleh partai politik masing-masing untuk bisa mengakses C1 pleno yang ada di TPS. Jadi kalau kita bertanya bagaimana efektivitas dari sebuah Sirekap, sebaiknya saya mengajak Metro TV juga bertanya kepada partai politik dan juga kepada caleg-caleg yang dapat bisa mengetahui berapa suara yang dia dapat temukan terhadap akses yang dia miliki. Iya, ada kewajiban bagi partai politik untuk bisa mengumpulkan bagaimana C1 plano. Iya, ada kewajiban oleh juga paslon untuk bisa mengumpulkan C1 plano dari masing-masing TPS. Tetapi Sirekap juga merupakan bagian daripada untuk proses transparansi yang dilakukan oleh KPU. Kembali kepada tadi soal bagaimana sebuah sidang DKPP, harus dilihat bahwa sidang DKPP kan merupakan sebuah lembaga, DKPP kan merupakan lembaga independen tersendiri. Mereka memiliki jadwalnya masing-masing. Dan juga kan DKPP tidak dapat bisa mengatur seberapa banyak yang melapor kepada DKPP. Jadi saya melihat bahwa saya mau membantah apa yang disampaikan oleh Bang Todung tadi bahwa bukan berarti karena kita dalam proses rekapitulasi kemudian tiba-tiba ada proses pelaporan di DKPP kemudian seakan-akan ada bermasalah dalam proses IT yang ada di KPU. Saya melihat bahwa itu adalah kita menghormati lembaga DKPP, kita juga menghormati bagaimana kemungkinan adanya laporan etika kepada anggota KPU dan saya rasa itu merupakan sebuah dinamika sebagai seorang penyelenggara pemilu. Baik, Mas Ferry, tanggapannya terhadap pernyataan dari Bang Frits tadi? Ya, pertama saya merespon dulu pernyataan Bang Frits soal Sirekap. Bagaimana kita bisa menikmati Sirekap, termasuk juga teman-teman caleg ya, kalau kemudian Sirekap itu sendiri dipertanyakan, banyak masalah, hal yang konyol terjadi. Jadi tentu saja teknologi yang mestinya bisa dimanfaatkan agar proses penyelenggaraan pemilu itu berlangsung sesuai azas, luber dan jurdil, ya, tidak berhasil ya digunakan oleh banyak pihak. Tidak bisa dinikmati juga teknologi itu. Jadi apanya yang harus dinikmati dari teknologi itu? Kedua, soal DKPP. Ya tentu saja DKPP patut membuat publik kecewa ya. Wajar saja pihak-pihak kecewa dengan DKPP. Mana ada orang diberikan sanksi peringatan keras terakhir itu 2 kali. Di mana saja semua tahu kalau sudah kena SP2 begitu SP3 selesai itu. Tapi khusus DKPP logikanya menjadi sangat janggal, aneh. Beberapa kali kalau kita lihat data yang 4 kali sudah diberikan sanksi, 2 peringatan keras, 2 peringatan keras terakhir. Nah ini terakhir ini kapan berakhirnya sesungguhnya? Di logika itu saja sudah masalah DKPP menjelaskan kepada publik sebagai dewan yang ditugaskan untuk memastikan penyelenggara betul-betul profesional, DKPP sendiri tidak profesional. Jadi apa yang kita lihat saat ini, kecurangan itu luar biasa terjadi dan seolah-olah kita konsentrasi kecurangan hanya kepada isu Sirekap dan C plano. Padahal kecurangan itu berlangsung, berjenjang, terjadi luar biasa masif, bahkan terbuka. Bisa disaksikan oleh publik kekacauan yang mereka ciptakan. Tadi bagi saya sebenarnya, sudahlah kita sudah sama-sama tahu bahwa berbagai hal yang melanggar azas dan prinsip penyelenggaraan terjadi, sangat terbuka, hingga kemudian kita betul-betul mampu membuktikan. Saya juga dengan teman-teman mohon nih ini betul-betul serius partai politik agar hak angket yang melakukan penyelidikan bisa mampu membuka borok-borok proses penyelenggaraan pemilu ke depan nantinya. Jadi kalau kemudian kita cuma mengandalkan DKPP memang akan sulit. Semua borok-borok
penyelenggaraan pemilu ini terbuka di mata publik. Oke, Bang Frits, apakah Anda juga berpandangan yang sama apabila kita hanya mengandalkan DKPP, ini dugaan kecurangan akan sulit kemudian dibongkar? Kalaunya saya melihat bahwa undang-undang kan sudah membagi secara tegas bahwa DKPP itu terkait dengan perilaku etika dari orang per orang ataupun penyelenggara pemilu dalam jabatannya. Jadi fokusnya adalah etika dari penyelenggara pemilu. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur, ada namanya pelanggaran administrasi. Kalau ada proses, misalnya ada proses penghitungan suara, ada ke Mahkamah Konstitusi dan juga ada Bawaslu. Jadi harus ada bisa melihat bahwa undang-undang sudah membagi tegas siapa yang melanggar akan ke lembaga mana. Dan itu kan merupakan kesepakatan yang telah dibuat oleh partai politik. Ini juga sudah kemudian mendapatkan peringatan berkali-kali, tidak hanya satu kali, tapi sepertinya terutama untuk DKPP sanksinya seolah tidak bertaji karena tidak memiliki dampak pada jabatan orang-orang yang melanggar etik. Saya yakin bahwa dan saya percaya bahwa DKPP kan juga melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan yang mereka miliki. Jadi harusnya kita bisa melihat bahwa dalam proses untuk penanganan etika tersebut kan dasar yang dimiliki oleh DKPP kan adalah peraturan daripada DKPP itu sendiri. Dan juga kalau juga bisa melihat kan bagaimana prosesnya dan itu kan terkait kepada etika seseorang secara personal, bagaimana dia bertindak dan behave. Dan itu apabila ada sebuah pelanggaran akan ada jalur lain untuk diduga pelanggaran. Jadi saya melihat itu adalah dua track yang berbeda, itu bukan dalam satu track tapi dalam dua track yang akan masuk dan berujung kepada putusan yang berbeda juga, Mbak. Oke, Pak Todung, pandangannya? Ya sebetulnya sih kalau tadi Ferry Absari sudah mengatakan bahwa sudah ada 3 kali ya pelanggaran sanksi terhadap pelanggaran etika, sanksi itu kan tidak stagnan situ saja. Ketika 3 kali pelanggaran etika itu sudah dilakukan, seharusnya sudah ada pemberhentian terhadap komisioner KPU itu. Nah ini yang tidak terjadi. Saya tidak bisa membayangkan putusan DKPP yang kemarin memberikan peringatan terakhir dan tidak ada sama sekali setelah itu. Nah ini yang keempat kali. Nah saya mengharap sebetulnya DKPP betul-betul tegas, betul-betul konsisten, sebab kita mempertaruhkan sistem pemilu kita. Kita mempertaruhkan e-voting sebetulnya. Kita belum ada e-voting sebetulnya, electronic voting seperti di negara lain. Tapi pada awalnya saya ini orang yang ingin memperjuangkan e-voting. Ya. Jadi kita tidak lagi datang ke TPS. Tapi dengan kegagalan ya, dan banyak masalah dengan Sirekap, saya tidak berani mengajukan e-voting saya. Karena akan banyak masalah ya, yang luar biasa dahsyatnya kalau itu kita lakukan. Jadi sekali ini ada kesempatan buat DKPP yang terakhir kalinya, mampukah dia memberikan keadilan dan memberikan juga kepercayaan kepada publik bahwa sistem pemilu kita itu akan bisa memelihara dan merawat integritasnya. Oke, Pak Ferry, menurut Anda, Mas Ferry, menurut Anda mampukah DKPP melakukan tugas itu? Ya, kalau dilihat berbagai peristiwa sanksi yang diberikan, ini DKPP menjadi Dewan Penyelamat Penyelenggara Pemilu juga, karena sanksi diberikan tetapi tidak pernah diberhentikan yang sepatutnya diberhentikan. Ini masih Bang Frits penyelenggara pemilu ya, saya ingat ada kasus misalnya yang menimpa Evi Gavita Ginting Manik dan Pak Arief Budiman, itu 1 kali saja melanggar putusan MK, itu sudah diberhentikan. Nah ini sudah berkali-kali melanggar putusan MK, nggak berhenti-berhenti. Jadi bagi saya contoh seperti ini ada, cuman kemudian kalau sudah kena ke badan diri ya, dalam istilah orang Minangkabau, ini coba menghindar gitu ya. Padahal pelakunya jelas, tindakannya sudah jelas, sanksinya juga harus tegas. Nah sayang karena penyelenggara ini punya kelalaian luar biasa. Kalau kelalaian itu terbongkar ya kan nanti yang merasa dimenangkan bisa rugi. Itu saja sebenarnya. Oke, Bang Frits ada tanggapannya, yang merasa dimenangkan akan rugi seperti itu? Sepertinya kalau kita sesuai mengacu kepada apa yang Bapak Prabowo sampaikan bahwa kita menunggu sampai dengan hasil dari rekapitulasi dari KPU. Jadi bersama-sama dulu kita menunggu hasil tersebut, Mbak. Jadi
menang atau tidak menang kan kita kembali kepada perolehan angka dari KPU. Itulah yang kita tunggu yang dilakukan secara berjenjang. Bagaimana saya mau bantah pernyataan Bang Frits. Bagaimana Bang Ferry ini? Bagaimana Bang Ferry ini? Pernyataan tidak konsisten dari Pak Prabowo. Sebelum keluar pernyataan KPU resmi sudah ada pidato kemenangan itu. Harusnya itu, kalau itu betul-betul kalau itu adalah pidato untuk menunggu. Itu adalah karena pidato itu untuk bagi saya menunggu. tidak konsisten pernyataan apa yang disampaikan, bicara soal menghormati proses. Ternyata proses itu lebih banyak muatan gimmicknya untuk memberikan efek dan dampak psikologi kepada publik. Padahal banyak sekali proses penyelenggaraan pemilu dikritik publik. Saya saja menemukan 16 provinsi penggelembungan suara. Bayangkan, teman-teman survei juga menceritakan dampak dari politik gentong babi itu berkaitan dengan 51 juta suara. Kok ada kemudian orang bicara soal menerima proses kalau prosesnya bermasalah? Lalu coba meminta menghormati proses itu. Bagi saya aneh sekali. Ya, kan ada Bang jalurnya. Silakan lakukan jalur-jalur yang ada. Itu adalah seandainya ada bukti-bukti disampaikan, silakan. Kan ada lembaga-lembaga yang memang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran, baik pelanggaran pidana yang muncul dalam setiap proses tersebut. Ya tentu akan ditempuh Bang jalurnya, tetapi kalau jalur-jalur ini sudah diamankan, ini bagian dari seluruh rekayasa kemenangan satu putaran dengan 58% lebih itu. Bagi saya juga publik harus tahu bahwa bahkan jalur yang ditempuh dan tentu publik harus tempuh, tentu seluruh pihak yang punya kerugian harus menempuh itu, jalur-jalur yang juga sudah direkayasa. Oke, baik Mas Ferry, saya akan ke Pak Todung terlebih dahulu. Pak Todung, tadi kan Mas Ferry sudah berbicara mengenai temuan ya. Dari TPN sendiri, temuan-temuan ini apakah memang berpengaruh signifikan terhadap hasil suara yang diperoleh? Ya, temuan itu kan banyak. Kalau Anda bicara mengenai temuan ya dalam pencoblosan ya, kita juga cukup banyak. Tapi yang paling banyak itu kan temuan pra pencoblosan yang mendikte ya pilihan-pilihan. Nah, apakah itu melalui politisasi bansos atau intervensi kekuasaan, itu mengubah apa yang disebut perilaku pemilih. Nah, kalau misalnya tidak ada itu semua, perilaku pemilih itu tidak mungkin ya sama seperti sekarang sehingga paslon 02 itu dapat 58%. Jadi kita mesti melihat soal pemilu ini dalam konteks yang sangat holistik ya. Tidak hanya melihat pencoblosan pada tanggal 14 Februari. Itu salah dan tidak bisa dijadikan sebagai salah satu-satunya ukuran untuk menilai apakah pemilu itu sukses atau tidak sukses. Pak Todung sudah mengantongi bukti-bukti. Pertanyaan berikutnya adalah mau dikemanakan bukti-bukti ini? Apa tindak lanjutnya? Apakah lewat hak angket misalnya atau seperti apa jalur yang ditempuh? Hak angket itu jalur politik yang akan dilakukan oleh partai politik melalui DPR, tapi saya akan lebih fokus kepada penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Karena menurut saya desain penyelesaian konstitusional persoalan pemilu atau pilpres ini perlu dipertanyakan. Tidak boleh MK itu hanya fokus kepada penghitungan suara, perolehan suara, perbedaan perolehan suara. Itu menurut saya tidak mencerminkan apa yang terjadi dalam pemilu kali ini. Ya, pemilu kali ini menghasilkan banyak sekali diskrepansi atau perbedaan perolehan suara itu karena banyaknya tekanan, banyaknya politisasi bansos, banyaknya kriminalisasi yang terjadi dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini yang mesti diuji oleh MK. MK tidak boleh menutup mata terhadap semua itu. Karena menurut saya, kalau MK menutup mata, sebetulnya untuk apa kita punya MK yang hanya menjadi mahkamah ya atau kalkulator atau auditor yang melihat angka-angka saja. Bukan itu yang kita ingin. Baik, kita tunggu bagaimana proses selanjutnya terutama dalam pembuktian dugaan kecurangan yang mengiringi rekapitulasi ini. Terima kasih Pak Todung, Bang Frits dan juga Mas Ferry telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.